Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Edi Prabowo melakukan sejumlah kunjungan kerja di Provinsi Bali. Salah satu agenda kunjungannya selama di Bali adalah melakukan penanaman terumbu karang hias di Pantai Pandawa, Desa Kutuh, Kabupaten Badung. Kanan Edi Prabowo memenuhi undangan dari kelompok pembudidaya karang hias Nusantara (KPKHN) di Pantai Pandawa, Desa Kutuh, Kabupaten Badung. Menteri Edi Prabowo melihat langsung proses penanaman karang hias dan diskusi terbuka dengan pembudidaya karang hias setempat. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Edi Prabowo mengatakan terumbu karang ini penting bagi dunia, khususnya bagi masyarakat Indonesia yang wilayah kedaulatannya rata-rata meliputi kawasan lautan. Terumbu karang ini menghasilkan oksigen 20 kali lebih banyak dari pohon biasa. Selain itu, terumbu karang ini dinilai mampu menumbuhkan ekonomi baru di sektor budidaya kelautan. Dengan kata lain, peluang yang dihasilkannya sangat besar. Saat ini harga satu karang yang berumur 1 tahun dan berukuran kecil dibanderol 15 hingga 20 dolar Amerika Serikat di pasar internasional. Potensi tambahan hasil dari budidaya kelautan sangat besar. Terkait regulasi tidak ada masalah berarti. Menurutnya, peraturan yang melarang ekspor terumbu karang di Indonesia sudah dicabut oleh kementerian yang dipimpinnya. Meski demikian, pihak akan terus mengawal kegiatan terkait penanaman terumbu karang. Jangan sampai ada oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan potensi ini dengan cara yang justru merugikan lingkungan. Hari ini saya menghadiri Pantai Pandawa sekaligus dalam rangka memenuhi undangan kelompok Asosiasi Pembudidaya Karang Hias Nusantara. Tadi ada Pak Joko sebagai ketuanya. Sudah lama beliau ketemu mau mengundang, baru hari ini saya bisa datang. Salah satu harapan dari mereka adalah bagaimana karang hias ini tetap terus diperbolehkan untuk diperdagangkan. Dan kami sampai sekarang tetap memberikan izin. Kami memang hanya memberi catatan bahwa kami tidak mengizinkan kalau karang itu dihasilkan melalui pengambilan dari daerah konservasi dari alam. Dan mereka sepakat dan makanya kami izinkan. Hari ini tadi secara simbolis saya diberikan kesempatan untuk menanam karang. Karang ini penting, Bapak Ibu sekalian, bagi dunia, bagi kita, karena akan menghasilkan oksigen 20 kali lebih banyak daripada pohon biasa. Makanya harus kita pertahankan. Potensi karang di Indonesia sangat besar dan ini menjadi komitmen negara, komitmen kita untuk melestarikannya. Ketua Kelompok Pembudidaya Karang Hias Nusantara (KPKHN) Agus Joko Supriyatno menyambut baik kebijakan via Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Ia mengatakan kebijakan yang dilakukan Menteri Edi Prabowo ini diyakini mendorong pembudidayaan karang hias yang salah satunya dilakukan di Pantai Pandawa. Program pemerintah ini diharapkan mampu memberdayakan masyarakat nelayan dan pembudidaya karang hias lokal sebagai salah satu pahlawan devisa negara. Ucapan terima kasih dengan dibukanya kembali ekspor budidaya karang hias ini. Harapannya Pak Menteri lebih konsen lagi untuk mendorong kegiatan budidaya ini. Karena kita juga menjalankan, mendukung program pemerintah, yaitu memberdayakan masyarakat nelayan. Misalkan masyarakat nelayan dan juga kita sebagai pahlawan devisa negara. Kita juga memberikan kontribusi yang cukup besar karena kita juga melakukan semua kegiatan ini sesuai aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kita juga bayar pajak. Nah, untuk itu kita berharap Pak Menteri benar-benar konsen dan mendukung kegiatan kami ini semua. Gitu. Kita juga KPKN sanggup untuk menjadi garda terdepan dalam hal perbaikan kerusakan laut di Nusantara. Potensi pembudidayaan karang hias untuk ekspor sangat baik. Banyak permintaan datang dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Di Indonesia memiliki hampir 400 jenis karang dengan nilai ekonomis yang tinggi di pasaran. Untuk itu usaha pembudidayaannya penting dilakukan, tidak hanya untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi ekonomi di sektor kelautan, tetapi juga menjaga kelestarian laut. Agung Rai, Bali TV.